teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma alias Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, untuk kondisi rumah di pagi hari itu seperti ini, nggak terlalu berantakan banget. Soalnya rumah tuh kalau misalkan kelihatan berantakan, biasanya itu langsung saya beresin lagi. Jadi jangan sampai mainan anak-anak tuh kalau misalkan udah selesai mainan itu nggak ditatain lagi. Nah, ini saya juga lagi ngeliatin sama teman-teman semua, masih ada mangga. Soalnya mangganya itu belum mateng, jadi belum saya makan. Kemarin saya udah nyoba buka satu, ternyata rasanya itu masih asem. Jadi saya biarin aja dulu sampai mangganya itu bener-bener mateng dan juga menguning. Terus untuk jajanan yang ada di dalam kardus itu juga masih ada sisaan segitu. BTW mohon maaf banget nih teman-teman semua kalau misalkan waktu saya dubbing agak lumayan berisik banget. Ada suaranya adik Mauren, ada suara Ait dan yang lain-lainnya. Jadi anak-anak tuh emang lagi mainan di belakang, lagi mainan air, makanya saya tuh nungguin di belakang. Nah, ini saya tuh waktu beberes rumah di hari Kamis. Saya kan pulang ke rumah tuh waktu habis pulang kampung ya, di hari Rabu siang. Nah, di hari Rabu siang waktu saya udah nyampe tuh saya langsung beberes rumah karena emang bener-bener berdebu banget, terus juga kotor banget. Nah, walaupun semuanya udah saya lapin, tapi saya kurang puas gitu loh. Makanya di hari Kamis pagi saya tuh pengen bener-bener rumah yang dibersihin banget. Nah, waktu saya ngebuka pintu, ini saya juga bener-bener pelan-pelan banget. Jadi biar nanti adik Mauren tuh nggak kebangun. Soalnya kalau adik Mauren kebangun tuh beneran jadi lama banget waktu lagi beres rumah. Nah, ini saya tuh lagi mau ngeluarin motor terlebih dahulu. Tapi sebelum ngeluarin motor, di sini saya tuh lagi mau nyapu teras terlebih dahulu. Untuk teras ini tuh kelihatan luas banget. Soalnya kan nggak ada mobil ya. Mobilnya tuh lagi diparkir di gang sebelah. Jadi kelihatan kayak enak, lega banget gitu. Tapi sebenarnya tuh masih kelihatan agak lumayan berantakan banget. Tapi di bagian spot yang berantakan banget itu nggak saya liatin sama teman-teman semua. Soalnya takut nanti dikira gimana gitu. Nah, ini bagian garasi, Masya Allah beneran luas banget, enak banget kalau lagi beberes kayak gini tuh. Tapi kalau misalkan ada mobil, jarang banget ya di bagian garasi tuh saya bersihin. Soalnya kan agak lumayan susah, paling cuman saya semprot-semprot aja. Nah, waktu lagi beberes rumah ini tuh sekitar jam 5-an lebih. Tadi teman-teman juga bisa lihat aja sendiri. Jadi karena saya tuh lagi dapet ataupun lagi mens, jadi saya beberes rumahnya tuh emang agak slow banget. Soalnya kan lagi nggak sholat dan juga lagi nggak ngaji. Tapi kalau untuk bangun tidur masih sama aja, sekitar jam 4 lebih 15 menit. Tapi berhubung Pak suami lagi shift malam dan juga Pak suami di hari Kamis sama Jumat itu lagi puasa, jadi saya tuh agak lumayan slow banget. Soalnya kan pagi-pagi tuh nggak masak. Dan waktu saya lagi bikin video ini, kakak Lea tuh lagi shift siang, jadi emang bener-bener slow banget lah kerjaan rumah tuh. Makanya di pagi hari, di hari Kamis lagi, saya tuh bisa bikin video kayak gini karena emang slow banget. Nah, oke lanjut lagi. Tadi saya juga lagi nyiram-nyiramin tanaman. Kemarin waktu saya tinggal pulang kampung selama 4 hari, itu kan cuaca di Karawang, Masya Allah bener-bener panas banget. Jadi tanaman kan gak ada yang nyiramin. Masa iya saya minta tolong sama tetangga? Kan malu banget ya kalau misalkan minta tolong hanya untuk nyiramin tanaman. Jadi untuk tanamannya saya biarin aja. Tapi alhamdulillah sih untuk tanamannya itu nggak ada yang mati, cuman kayak layu aja di bagian daunnya. Nah, pas saya udah sampai langsung saya siram-siramin dan alhamdulillah sekarang ini untuk daun-daunnya itu udah seger lagi. Oke, untuk motornya udah saya keluarin. Nah, ini saya keluarin karena kan saya tuh mau nganter kakak Ale sekolah. Jadi biar nanti nggak kayak bolak-balik gitulah, saya nyapu tapi masih ada motor di dalam rumah. Nah, untuk depan rumah saya tuh kan lagi dicor. Nah, waktu lagi dicor kayak gitu tuh sebenarnya agak lumayan susah banget buat lewat motor. Nah, tapi nggak apa-apa, berhubung teman saya tuh lagi nggak berangkat sekolah, jadi kan pakai motor saya sendiri tuh, saya nganternya. Nah, untuk lewatnya itu cuman ditatakin pakai alas hebel sama kayu-kayu aja. Soalnya kan depan rumah pas banget tuh di bagian depan gerbang itu kan nggak kena cor-coran. Nah, yang di situ tuh nanti bakal diberesin sendiri sama Pak suami. Tapi berhubung Pak suami belum ada waktu, jadi emang belum diberesin, jadi pakainya itu alternatif, yaudah pakai hebel sama kayu dulu. Oke, lanjut lagi ke videonya. Mohon maaf banget nih teman-teman semua kalau misalkan tadi videonya itu agak ngeblur. Saya tuh nggak nge banget kalau ternyata videonya itu ngeblur. Maklum lah ya, soalnya kan saya ngevideoin sendiri, terus ngedit video juga sendiri. Jadi kalau misalkan ngeblur, ya udah mohon dimaklumin aja. Nah, tapi alhamdulillah banget ini saya udah jadi videonya itu nggak ngeblur lagi.
Oh ya, BTW di sini saya juga pengen banget nih bilang sama teman-teman semua, kalau misalkan ke rumah saya kelihatan berantakan banget, mohon dimaklumin aja ya teman-teman semua. Soalnya kan kerja sama yang masuk tuh kadang ada aja yang ngasih perabotan gratis. Jadi mau nggak mau ya udah barang di rumah tuh tambah banyak gitu. Nah, resikonya kalau misalkan barang di rumah tambah banyak, ya berarti resikonya itu tambah kelihatan berantakan banget. Apalagi di area ruang makan, itu tuh emang beneran berantakan banget, tapi nggak apa-apa, ya udah dinikmatin aja. Yang penting kan bagi saya tuh di bagian bawah-bawahnya agak lumayan bersih. Nah, ini tadi adik Moren tuh nangis. Kalau misalkan adik Moren nangis, biasanya itu nggak langsung saya samperin. Soalnya kalau misalkan saya samperin ke kamar, nanti yang ada adik Moren tuh minta nen. Nah, kalau misalkan minta nen, nanti yang ada malah kelamaan, nggak selesai-selesai tuh kerjaan rumah. Makanya saya biarin aja biar adik Moren turun sendiri dari kasur, terus nanti nyamperin bundanya. Dan Masya Allah tabarakallah, adik Moren juga tahu banget kalau misalkan pagi-pagi pasti bundanya itu ada di dapur. Nah, kalau misalkan adik Moren bangun, biasanya itu saya peluk terlebih dahulu, jadi biar adik Moren tuh nggak nangis. Habis itu saya gendong, nah habis itu saya rayu buat duduk sambil nemenin bundanya itu lagi beberes kayak gini. Tapi kalau misalkan adik Moren udah lumayan bete ataupun nangis-nangis, ya biasanya saya nenin terlebih dahulu. Soalnya kalau nggak dinenin, yang ada adik Moren tuh nggak diem-diem tuh nangisnya. Nah, di sini saya juga lagi masak nasi, walaupun Pak suami saya tuh lagi puasa di hari Kamis sama Jumat, tapi tetap aja ya masak nasi harus banget, soalnya kan buat sarapan saya, kakak Alia, dan juga adik Maureen. Kali ini nggak bisa nemenin Pak suami puasa buat bayar hutang yang kemarin pas bulan puasa Pak suami tuh sakit, soalnya kan saya tuh lagi mens, jadi nanti insya Allah saya puasanya lagi kalau misalkan udah nggak mens. Insya Allah juga untuk puasanya itu setiap hari Senin sama Kamis. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini sebelum saya tuh ngebilas pel-pelan, saya mau ngegosok dulu bajunya Pak suami. Nah, untuk baju kerjanya Pak suami di bagian leher ataupun saku itu biasanya kelihatan kotor banget, jadi saya rendam terlebih dahulu. Nah, saya ngerendamnya itu cuman pakai deterjen Daya aja. Kalau misalkan udah direndam semalaman, untuk semua daki-dakinya itu beneran keangkat banget. Nah, kalau misalkan udah saya gosok-gosok, ya udah tinggal saya taruh aja di dalam mesin cuci. Terus lanjut lagi, tadi saya ngambilin baju yang ada di dalam mesin cuci, soalnya kemarin tuh sengaja banget semuanya saya masukin dulu, soalnya kan ada rendaman baju Pak suami. Sedangkan sekarang ember yang ada di belakang tuh cuma satu, jadi kan nggak bisa ya kalau misalkan mau ngerendam pakai 2 ember. Nah, untuk baju-baju yang saya rendemin itu tuh ada bajunya saya sama baju olahraga kakak Alia. Kalau untuk seragam sekolah kakak Alia, untuk sekarang ini tuh masih saya cuci manual pakai tangan, soalnya kebanyakan tuh bajunya warna putih. Jadi kalau misalkan saya taruh di mesin cuci, takutnya itu nanti kayak apa ya, kayak kelunturan gitulah. Soalnya kemarin tuh pernah banget baju putih-putihnya kakak Alia yang dipakai di hari Jumat itu kelunturan, waduh rasanya itu kacau banget. Makanya harus bener-bener belajar dari pengalaman, jangan sampai bajunya kakak Alia tuh kelunturan lagi. Oke, lanjut untuk yang terakhir, karena rumah udah saya sapuin, jadi tinggal dipelin aja deh. Nah, ini ada adik Maureen minta pakai sendal, nggak apa-apa lah ya, yang penting kan sendalnya tuh bersih. Tuh teman-teman bisa lihat aja sendiri untuk di bagian ruang makan kelihatan agak berantakan banget, ada ring light, sepedanya adik Maureen, dan yang lain-lain. Nah, untuk kardus jajanan kakak Alia yang kemarin dikasih Eyang Pi ataupun mama saya taruh di gudang terlebih dahulu, soalnya kan belum mau saya taruh di lemari jajanan. Nah, untuk beras yang dikasih sama ibu mertua juga sama, saya taruh di gudang terlebih dahulu. Untuk naruhnya itu saya tatakin pakai apa gitulah, jadi biar nanti tuh untuk berasnya nggak ditaruh di bawah. Takutnya kalau berasnya itu saya taruh di lantai, nanti malah cepet banget kotoran. Oke, lanjut. Ini ada adik Maureen lagi mainan baju. Masya Allah banget deh pokoknya adik Maureen tuh. Kalau misalkan udah bangun tidur ya kayak gini, kalau bundanya tuh lagi beberes, pasti adik Maureen juga sama ikut-ikutan sibuk juga. Tapi sibuknya itu yang nambah-nambahin kerjaan bundanya gitu loh. Tapi udahlah, nggak apa-apa ya, namanya kan juga anak kecil yang masih suka banget kepo. Oke, lanjut lagi. Ini untuk si apa ya namanya, pel-pelannya saya bilas terlebih dahulu. Terus lanjut untuk sendok-sendok yang warnanya itu beda sendiri bakal saya ambil, terus saya taruh di area sini nih. Dan ya udah, alhamdulillah udah kelar kerjaan rumah saya. Nah, kalau misalkan udah rapi kayak gini nih tampilannya. Untuk semua lampu-lampu ada yang udah saya matiin, ada juga yang belum saya matiin. Tapi BTW mohon maaf banget nih teman-teman semua, untuk video yang ini tuh sebenarnya video yang udah agak lumayan lama. Ini tuh video di bulan kemarin waktu saya lagi beberes rumah. Pokoknya kalau misalkan rumah saya udah rapi ya kayak gini, sama aja gitulah tampilannya.
Pokoknya Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah banget bisa sampai di titik ini. Yang dulu rumah saya kayak gimana, sekarang Masya Allah rumah saya kayak gimana. Ya pokoknya yang udah ngikutin saya dari awal sampai sekarang ini pasti tahu banget perubahannya itu kayak gimana. Rumah saya tuh emang bukan rumah yang estetik ataupun rumah yang mewah, tapi bagi saya pribadi rumah saya tuh rumah yang sederhana, nyaman banget, dan Masya Allah yang penting kan bersih. Dan ya udah, mungkin sampai sini aja kali ya video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nonton sampai akhir.